Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya sudah melaksanakan yaitunya simulasi mengajar untuk CGP angkatan ke-10 dan insya Allah untuk beberapa hari ke depan akan melaksanakan seleksi wawancara. Pada saat simulasi ini saya agak sedikit hilang konsentrasinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat mengajar, itu lampu di rumah mati seperti itu. Setelah selesai melaksanakan tanya jawab, baru lampunya hidup kembali. Sehingga agak sedikit membuyarkan pikiran kita. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan lulus untuk CGP angkatan 10 ini. Untuk simulasi mengajar itu waktunya hanya 10 menit. Sebelumnya yaitu perkenalan dengan asesor. Asesornya terdiri dari 2 orang. Dan setelah melaksanakan simulasi itu ada tanya jawab. Ini kira-kira baru setengah jam saya melaksanakan simulasi mengajar. Saya akan coba berbagi informasi mengenai apa-apa saja yang ditanyakan di dalam pelaksanaan simulasi mengajar ini. Tadi yang bertanya, itu kan asesornya 2 orang, jadi yang bertanya hanya 1. Jadi kalau tidak salah itu ada 4 pertanyaan yang diutarakan kepada kami setelah melaksanakan simulasi mengajar. Yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan dari metode yang disampaikan? Jadi pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari metode yang disampaikan? Jawaban kami Bapak Ibu, yang pertama kelebihannya, murid dilatih berpikir kritis dan terampil untuk menyelesaikan masalah. Kenapa demikian saya jawab? Karena murid kita ini kan melakukan percobaan. Jadi dengan dia melakukan percobaan, itu mengasah pikirannya untuk berpikir kritis dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas. Itu meningkatkan aktivitas siswa. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini belajar berkelompok dan melakukan percobaan. Karena ini yang senang bagi anak-anak gitu. Jadi mereka melakukan percobaan sehingga menemukan hasilnya. Apalagi seukuran anak SD. Belajar sambil bermain. Itu yang menjadi kesenangan bagi anak-anak ini. Dibandingkan dengan kita secara berceramah atau ini di depan kelas seperti itu. Kemudian ketiga saya menjawab yaitu memberikan pengalaman bermakna bagi murid itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dia menemukan sendiri masalahnya seperti itu. Jadi masalahnya ditemukan sendiri, kemudian dicarikannya solusinya. Jadi sehingga akan membuat pikiran anak-anak ini lebih lama mengingatnya di otaknya. Jadi pembelajarannya itu pembelajaran bermakna. Itulah jawaban yang saya sampaikan kepada asesor tadi. Adapun kekurangannya yang saya sampaikan ada 2. Yang pertama, tidak semua materi bisa menggunakan model seperti itu. Jadi materi-materi pelajarannya tidak semuanya bisa melakukan percobaan. Jadi kita menampilkan video, kemudian anak melihat dan kita bertanya dibandingkan dengan melakukan percobaan. Jadi anak-anak ini akan memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan yang biasa ditampilkan. Itu 2 kekurangan yang saya sampaikan. Itu adalah pertanyaan pertama dari asesor. Pertanyaan kedua apa? Ini kan simulasi. Sekiranya Bapak di kehidupan nyata atau di sekolah, kira-kira gambarannya seperti apa? Jadi pembelajarannya seperti apa yang ingin disampaikan. Saya menjawabnya satu saja Bapak Ibu dan teman-teman. Jawaban saya adalah saya akan mengidentifikasi karakteristik murid. Jadi artinya apa? Karena murid kita ini kan beragam. Ada yang sukanya visual, ada yang anak ini sukanya audio, dan ada yang kinestetik. Karena untuk melakukan percobaan itu biasanya anak-anak yang gaya belajarnya secara kinestetik. Jadi mereka dipadukan, artinya
kita memetakan anak-anak itu terlebih dahulu karakternya. Kita akan menyesuaikan karakter itu dalam bentuk kelompok belajar. Kemudian ada lagi pertanyaan nomor 3. Bagaimana bentuk penilaian yang akan Bapak laksanakan? Nah, kemudian saya menjawab, tadi dalam pelaksanaan simulasi atau pelaksanaan pembelajaran, guru juga sudah menyampaikan bentuk penilaian yang akan dilaksanakan. Jadi bentuk penilaiannya yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi ini saya rinci juga, jadi tidak hanya memberikan itu saja. Jadi penilaian sikap misalnya pada saat melaksanakan diskusi kerja kelompok, yaitu saya melaksanakan observasi untuk anak. Jadi ada lembar instrumen penilaian. Untuk penilaian sikap itu yang akan diteliti adalah misalnya kerjasama dan rasa pedulinya. Nah, jadi rasa kerjasama dan rasa pedulinya terhadap kelompok. Nah, itu yang akan diamati. Mungkin ada yang lain, misalnya rasa ingin tahunya bisa juga. Kan ada juga tuh dalam kelompok itu ada beberapa anak yang cuek seperti itu. Jadi hanya mengandalkan beberapa teman dari kelompoknya. Biasanya tidak semua murid ini mau dan ikut turut serta dalam belajar kelompok. Jadi maka yang akan dinilai untuk penilaian sikapnya. Yang kedua, penilaian keterampilan, yaitu nanti kan juga tadi juga disampaikan bahwasanya akan ada presentasi kelas. Dalam presentasi kelas itu saya menilai rasa percaya diri anak-anak ini dalam menampilkan presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian penilaian pengetahuan, yaitu melaksanakan soal dan tes evaluasi. Karena tadi di dalam pembelajaran juga dilaksanakan evaluasi. Pertanyaan keempat, asesor menanyakan seperti ini. Dari hasil penilaian yang sudah Bapak laksanakan, yang sudah Bapak lakukan, apa langkah selanjutnya yang akan Bapak kerjakan seperti itu? Nah, itu pertanyaan asesor. Jadi, saya menjawabnya seperti ini. Dari hasil belajar anak, setelah kita melaksanakan evaluasi, tentu ada hasil belajar anak. Ada yang anak yang nilainya tinggi dan juga ada anak yang nilainya rendah. Nah, yang saya sampaikan adalah yang pertama, itu ada 2 tadi. Yang pertama, saya mengadakan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Saya mengadakan refleksi untuk pelajaran berikutnya. Artinya apa? Nanti ada kelebihan dan kekurangan dari materi yang sudah disampaikan. Misalnya kekurangannya dalam belajar kelompok seperti ini. Misalnya, dan ada kelebihan-kelebihan dari materi yang disampaikan, sehingga dari kekurangan-kekurangan itu akan menjadikan pembelajaran kita untuk berikutnya tentu belajar dari kekurangannya. Misalnya anak dalam belajar kelompok, misalnya ada anak yang meribut, ada anak yang acuh tak acuh. Nah, itu kan bahan refleksi juga bagi kita bagaimana cara meningkatkannya lagi, seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, nilai anak-anak ini kan beragam, ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Nah, kalau misalnya anak-anak yang nilainya tinggi, saya sampaikan, mereka menjadi tutor sebaya bagi anak-anaknya yang bernilai rendah. Jadi mereka saling berkolaborasi antar sesama mereka. Kadang mereka bertanya kepada guru agak sedikit takut dan sedikit gugup. Dan jika mereka bertanya sesama mereka, mereka akan lebih paham seperti itu. Jadi anak-anak yang punya kemampuan yang lebih ini akan mengajarkan kepada anak-anak yang masih rendah ini kemampuannya. Sehingga timbul kolaborasi, mana anak-anak yang mempunyai kemampuan tinggi ini mereka akan mengingatnya lebih lama karena mereka mengajarkan kepada orang lain atau kepada temannya. Mungkin itu adalah 4 buah pertanyaan dari satu asesor, dan untuk asesor yang kedua tidak ada menanya. Mungkin cukup dengan hasil pertanyaan dari yang disampaikan oleh asesor pertama tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit pengalaman kami berbagi cerita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami setelah melaksanakan seleksi wawancara. Nah, mudah-mudahan dalam seleksi ini tentunya kami berharap lulus
dan doa dan dukungan juga dari Bapak Ibu semuanya. Nah, dan ini juga bisa menjadi bahan atau referensi bagi Bapak Ibu. Mungkin tidak semuanya atau beberapa, mungkin bagi ada di antara Bapak Ibu menjadi bahan referensi ketika akan melaksanakan wawancara. Nah, karena pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya hampir-hampir sama juga, hampir-hampir mirip seperti itu juga. Nah, tentu nanti akan berbeda dari segi materinya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu semua.